Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kewajiban dan hak warga negara dalam demokrasi. Anggota kami yaitu Deska Dwi Putri Nurul Azizah, Rido Damestia, Intan Indriasari, Anggita Dwi Fitri, dan Akbar Fadilah. Slide pertama akan dipresentasikan oleh Intan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Putri atas waktu dan tempatnya. Hak dan kewajiban secara umum. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Topik pembahasan. A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. B. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. C. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Terima kasih Intan atas penjelasannya. Selanjutnya, A. Konsep urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Putri atas waktunya. Filsafat kebebasannya menurut Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis, substansial, bukanlah perbuatan bebas atau dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. B. Perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Terima kasih Akbar atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rido. Waktu dan tempat kami persilahkan. C. Sumber histori, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan
hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber histori, peran histori memperjuangkan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ilmuwan kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu A. Magna Carta 1215. B. Revolusi Amerika 1276. C. Revolusi Prancis 1789. Sumber sosiologi. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial, daya kita yang merupakan demikian drastis dan fantasis. Bangsa sebelumnya dikenal menyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, suka memaci, penendam, perang antara kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, bahkan yang lebih tragis. C. Sumber politik. Sumber politik mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1988, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945. B. Penghapusan doktrin Dui Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otonomi daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. B. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih Rido atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Deska. Waktu dan tempat kami persilahkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. A. Menerima sepenuhnya, seperti unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. C. Menerima secara selektif, seperti unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Terima kasih Deska atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Anggita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Putri atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar equal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara warga dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, 3. Perekonomian sosial dan kesejahteraan rakyat, 4. Pertahanan dan keamanan. Terima kasih Anggita atas penjelasannya. Terima kasih. Sesi tanya jawab kita buka melalui aplikasi MyBest di ruang diskusi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.